Halo guys, balik lagi di channel Zeron dan di video kali ini kita akan bahas cara yang benar buat main one-one. Jadi pertama-tama kita akan bahas spellnya dulu. Untuk spellnya sih ada beberapa spell yang bisa kalian pakai. Bisa pakai Aegis, Flicker, ataupun Retribution. Nah, Aegis ini biasanya dipakai kalau kalian pengen main lebih agresif di early game ya. Tapi kalau kalian mau lebih aman, kalian bisa pakai Flicker. Nah, untuk Retribution ini bisa juga kalian pakai, soalnya one-one itu di early game farmingnya itu lambat banget. Jadi dengan adanya Retribution, kalian bisa farmingnya lebih cepat. Tapi kalau kalian pengen pakai Retribution, pastiin kalian udah bisa banget pakai one-one. Soalnya kalau kalian di geng dan spell kalian Retribution, agak susah buat lepas dari gengnya itu. Nah, terus untuk emblemnya, kalian bisa pakai emblem jungle dengan settingan kayak gini ya, kalau kalian pakai Retribution. Atau emblemnya bisa juga pakai emblem marksman dengan settingan kayak gini. Nah, terus kita akan bahas skillnya sekarang. Jadi, untuk skill pasifnya ini, setiap basic attack atau skill dari one-one yang kena ke lawan bakal munculin mark atau yang biasa dibilang weakness. Dan weaknessnya ini bakal muncul 4. 3 di depan dan 1 yang gede di belakang. Pas one-one pecahin weaknessnya ini pakai basic attack atau dengan skillnya, one-one itu bakal kasih tambahan true damage ke musuhnya. Dan kalau weaknessnya udah pecah semua, damage ke lawan yang weaknessnya pecah semua itu bakal bertambah sebanyak 30%. Nah, musuh yang ada weaknessnya ini juga bakal kelihatan di map. Musuhnya itu akan kelihatan selama 6 detik selama weaknessnya itu ada. Nah, pasifnya ini juga bikin one-one bisa lompat-lompat abis basic attack. Dan kecepatan lompatnya ini tergantung dari attack speednya. Kalian juga bisa pakai pasifnya ini buat bergerak lebih cepat dari satu lane ke lane lain. Dengan cara pencet basic attacknya dulu, baru pencet analog buat gerak ke arah yang kalian mau. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini cuma bisa dipakai kalau misalkan nggak ada creep atau jungle yang ada di dekat kalian. Jadi kalau misalkan nggak ada target yang bisa kalian serang, kalian baru bisa pakai trik ini. Karena one-one bisa lompat dengan basic attack atau skill, one-one juga bisa ngelewatin tembok dengan basic attack terus lompat kayak gini ya. Lanjut ke skill satunya. Jadi skill satunya ini one-one itu bakal ngelempar dagger ke depan dan daggernya itu bakal balik sebanyak 3 kali. Nah, kalau musuhnya yang kena dagger ini bakal ke slow, tapi kalau musuhnya kena daggernya sebanyak 2 kali, dia itu bakal ke stun selama 0,5 detik. Fungsi utama skill ini sih buat hancurin weakness yang ada di belakang musuh ya. Tapi skill ini juga bisa dipakai buat cek rumput gitu. Soalnya kalau ada musuh di rumputnya itu, pasif kalian bakal bikin musuhnya itu kelihatan. Nah, tips buat pakai skill 1 ini, jadi kalian itu harus prediksi gerakan musuhnya dan juga gerakan kalian. Jadi kalian bisa kenain ketiga daggernya atau minimal 2 kali daggernya biar musuhnya kena stun. Soalnya dengan kayak gini akan mempermudah kalian buat ngancurin weakness musuhnya. Lebih sering sih ini skill nggak dilempar lurus ya, kecuali buat clear wave. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Lanjut ke penjelasan skill 2-nya. Jadi fungsi skill 2-nya ini kayak purify ya, bisa ngelepasin kalian dari efek crowd control. Skill 2-nya ini juga bisa buat pecahin weakness musuh, soalnya skill ini juga ngasih damage sedikit. Tips buat pakai skill 2-nya ini, simpen skillnya kalau kira-kira stun musuhnya itu nggak bisa kill kalian. Kalau misalnya musuhnya cuma nge-stun, misalnya cuma tank musuh nge-stun tapi nggak ada follow up damage, nah kalian nggak perlu lah pakai skill 2 ini. Simpen aja sampai stun itu kira-kira bisa nge-kill kalian. Misalkan stunnya dari Sylvana, ultinya Sylvana, atau misalkan dari Chow. Tips lainnya, kalau musuhnya itu sisa 1 weakness, tapi musuhnya pinter nih. Dia nempatin weaknessnya itu ke tembok, jadi kalian nggak bisa pukul dia. Nah, kalian bisa deketin musuhnya aja, terus pakai skill 2 kalian buat pecahin weaknessnya itu yang terakhir. Jadi kalian bisa langsung pakai ulti kalian. Nah, lanjut ke ultinya. Mungkin masih ada dari kalian yang bingung nih, gimana cara pakai ultinya.
Jadi buat pakai ultinya itu kalian harus ngancurin semua weakness lawan. Dan tanda ultinya itu bisa dipakai itu kalau misalkan skillnya udah jadi nyala dan ada tanda kuning gitu di atas kepala musuhnya. One ini bakal imun selama dia pakai ultinya. Tapi meskipun dia kelihatan terbang, kalian nggak bisa ngelewatin tembok ya selama kalian pakai ultinya ini. Kalau One kill musuh pas lagi ultinya ini aktif, ultinya itu bakal nambah durasinya selama 1 detik dan nambahin 30% attack speed dari One. Nah, mungkin kalian sering lihat kan One musuh ultinya kok lama banget ya. Giliran kalian yang pakai sebentar aja udah berhenti, nggak nge-kill siapa-siapa. Kenapa ya kayak gitu ya? Jadi kalian itu harus matiin target pertama ulti kalian itu di awal-awal ulti kalian. Jadi kalian langsung dapat tambahan attack speed dan durasi ulti kalian bakal lebih panjang. Nah, jadi kalau misalkan ntar ulti kalian aktif, jangan kesenangan dulu ultinya aktif dan langsung dipakai ya. Kalian harus tungguin sampai musuhnya itu kira-kira bisa di-kill di awal-awal ulti kalian. Nah, makanya kalian harus perhatiin item musuh yang pakai Queen's Wings. Biasanya itu fighter atau tank nih. Soalnya kalau kalian ulti mereka pas pasif itemnya itu ada, kemungkinan dia nggak bakal mati soalnya damage kalian bakal berkurang banget pas ada pasif dari item itu. Jadi cara untuk ulti musuh yang pakai item ini atau pakai item Queen's Wings ini, kalian basic attack aja terus sampai ulti kalian kira-kira udah di detik-detik terakhir nih. Kan tadi aku bilang ulti kalian bakal aktif selama 7 detik pas kalian udah hancurin semua weakness dari lawan. Nah, kalau dari detik-detik terakhir baru kalian ulti. Kemungkinan sih pas itu pasif dari Queen's Wings mereka udah habis. Nah, selain ini mastiin pasifnya udah habis, kalian juga akan munculin weaknessnya musuh lagi. Jadi kalian bisa kasih tambahan true damage. Soalnya kan weakness ini hanya akan bertahan selama 6 detik. Jadi habis 6 detik kalian bisa nge-trigger pasifnya ini lagi. Bingung ya? Coba diulang aja dengan penjelasannya atau tonton terus buat tahu cara mainnya di gamenya aja ya. Build One ini harus prioritasin item-item attack speed ya. Makanya di sini bikin sepatunya sepatu attack speed, corrosion sight, sama Demon Hunter Sword. Nah, pasifnya Demon Hunter Sword ini bisa nambahin damage dari ultinya One. Tapi nggak bisa digabungin dengan Golden Staff ya. Soalnya pas udah dicoba ternyata pas ulti pasif dari Golden Staff-nya ini nggak bisa ningkatin damage dari Demon Hunter Sword-nya, nggak kayak Cloud gitu. Nah, abis itu di sini kita juga bikin Raptor Machete, item jungle-nya, sama bikin Queen's Wings biar nggak terlalu tipis ya. Soalnya One ini tipis banget sih. Kalau kayak lawan musuh yang damage-nya tinggi gitu kayak carry atau Cloud biar gak langsung mati. Sebenarnya kalian juga bisa pakai Wind of Nature buat gantiin Queen's Wings ini sih. Lihat kondisi aja. Kalau musuhnya kayak Hayabusa, kalian bisa pakai Wind of Nature. Dan untuk item terakhir kalian bikin Malefic Roar. Soalnya kalau udah late game gitu, tank-tank musuh itu udah tebal banget dan ulti kalian mungkin gak berasa. Jadi dengan adanya Malefic Roar ini, kalian bisa nge-kill tanknya dulu. Soalnya kan One bakal manfaatin tank atau fighternya musuh buat ngaktifin ulti dia kan. Buat yang mau tahu tips and trick gameplaynya One bisa langsung klik aja video di kanan sini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, subscribe buat lebih banyak tutorial lagi, dan kita ketemu di video selanjutnya.